Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di langgar Silaturahim ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembacaan buku tanya jawab agama mengenai nazar yang pelaksanaannya lain. Pertanyaan dari Bapak Raharjo di Malang bertanya, sewaktu saya sakit, salah seorang anak saya bernazar akan mengirimkan saya dan istri saya ke kota B apabila saya sembuh. Alhamdulillah saya menjadi sembuh. Namun saya dan istri tidak ingin pergi ke kota B, melainkan ingin ke kota P atau M saja. Kalau saya diberi biaya anak saya untuk pergi ke kota P atau M, apakah nazar anak saya dahulu, yaitu mengirim ke kota B, masih harus membayar denda kifarat dahulu atau tidak? Jawabannya adalah, untuk membedakan sesuatu itu termasuk perbuatan biasa atau nazar, baiklah diketahui pengertian nazar dahulu. Nazar menurut pengertian istilah ialah mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dibolehkan agama dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata yang diucapkan oleh seseorang yang menempuh ujian, misalnya sebagai berikut: sekiranya saya lulus ujian, nanti saya akan puasa 3 hari, atau saya akan pergi ke kota anu dan sholat di masjid yang ada di kota itu. Perbuatan nazar seperti itu yang disebut dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Artinya, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa karena Allah yang Maha Pemurah, dan aku tidak akan berbicara dengan seseorang pun pada hari ini. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 35, idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nazar seperti tersebut dilakukan oleh umat sebelum Muhammad SAW, yang kemudian perbuatan nazar itu juga disyariatkan kepada umat Muhammad SAW dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 270 dan surat Al-Hajj ayat 29. Sedang hadis Nabi SAW tentang nazar ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, yang artinya bersabda Nabi SAW, barang siapa telah bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taatlah kepadanya. Dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan dilaksanakan maksiat itu. Dari ayat dan hadis tersebut di atas, menunaikan nazar yang baik adalah wajib hukumnya. Sedang kalau nazar yang tidak baik, wajib untuk tidak dilaksanakan. Wajib tidak dilaksanakan nazar yang tidak baik itu sesuai dengan riwayat hadis Muslim dari Imran bin Husain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wafa'alin nazri fi ma'risiyati wala fi ma la likul abd. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dilaksanakan nazar untuk melakukan perbuatan maksiat, dan tidak boleh dilaksanakan nazar yang di luar kekuasaan orang. Hadis riwayat Muslim dari Imran bin Husain. Timbul persoalan bagi orang yang tidak menepati nazar apabila ia bernazar, padahal nazar bersifat maksiat. Apakah yang bersangkutan wajib membayar denda kifarat atau tidak? Dalam hal pelanggaran tersebut, nazar memang ada ketentuannya, yakni sama dengan pelanggaran terhadap sumpah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nazari kafaratu
yamin. Artinya bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kafarah nazar adalah seperti kafarah sumpah. Hadis riwayat Muslim. Terhadap yang bernazar maksiat, karena maksiat itu dikualifikasikan pada nazar. Nazar adalah dalam melaksanakan taat, maka orang yang melanggarnya artinya tidak melaksanakan nazar itu tidak perlu membayar denda atau kifarat. Demikian pendapat umumnya para ulama. Lain halnya menurut ulama Hanafiyah, orang yang bernazar melakukan maksiat wajib melanggar nazar itu dan wajib membayar denda atau kifarat. Kalau kita kembalikan pada hadis yang menyatakan bahwa kifarat nazar sama dengan kifarat bagi orang yang tidak melaksanakan nazar itu, baik nazar yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan oleh agama. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kifarat sumpah. Idza khalaqta ala yamini fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairu wa kafir ayyi yimnik. Artinya, apabila engkau mengucapkan suatu sumpah kemudian engkau melihat yang lebih baik darinya, maka hendaklah dilakukan dengan yang lebih baik itu dan bayarlah kifarat dari pelanggaran sumpah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan tanya jawab agama mengenai nazar yang pelaksanaannya lain. Semoga sama-sama bisa menambah pengetahuan serta keimanan kita. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.